Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Apakah semuanya? Semoga selalu panjang umur dan diberi rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Guys, terbaru ini ya, Agus terbukti berbohong. Pihak rumah sakit membongkar semua kejanggalan yang terhadap Agus dan matanya. Sementara itu, Agus yang katanya sedih banget kembali meminta bantuan terhadap Teh Novi, kembali mengemis-ngemis terhadap Teh Novi untuk dibantu dan dijenguk gitu ya. Nah, kemarin kemana aja lo Gus gitu. Nah, oke guys, tanpa berlama-lama lagi seperti apa videonya, mari kita saksikan. Let's go. Tapi aku seorang sakit, lihatlah keadaan aku, tanya keadaan aku. Cuma ada jadi sosmed doang, kasih tindakan buat aku apa yang kita lakukan. Dan ada orang sosial punya hati nurani, datang ke tempat aku dan apa ini itu aja. Apalagi sekarang udah nggak bisa pakai BPJS juga nih Mas Agus ya. Apalagi sekarang BPJS sudah nggak bisa juga, ternyata nggak di cover. Nah, BPJS juga kadang udah nggak bisa, tapi alhamdulillah pertolongan Allah ada aja. Nah, jadi nggak ada gunanya dia kemarin gitu ya, keluar-keluar lapor sana sini gitu. Ujung-ujungnya kembali lagi minta bantuan terhadap Teh Novi. Yang fantastis dengan uang dolar gitu Bu. Terus dia tahu gitu Bu bahwa uang itu dan bisa disuruh menebak warna apa dompet si lawyer tersebut, dia bisa menebak, katanya ada cahaya. Kalau dia sudah bisa menebak, artinya dia bisa melihat kan. Jadi mungkin penglihatannya tidak sempurna, tapi Tara masih bisa melihat. Jadi mungkin itu juga masih bisa diobati. Jadi kalau diberikan uang cukup, ya mestinya ya diobati gitu. Tapi katanya dia bisa sendiri kan, tadi katanya dari polisi juga katanya bisa sendiri. Itu sih tanya, ini gimana bisa? Apa yang mereka bisa dari Allah gitu? Ya sekarang kalau kita kan tidak bisa bicara mujizat, lalu alasan kita apa? Kan kita lihat sebagai manusia biasa, tidak bisa kita percaya begitu saja. Tidak ada mujizat, tapi semua diikuti secara medis, secara fakta yang kita lihat. Jadi kalau misalkan pihak rumah sakit salah untuk memberikan informasi seperti yang di awal bilang, diketahui bahwa dia tidak akan bisa melihat kembali, sebenarnya ini perkaranya gimana sih Bu? Sekarang kita lihat kembali. Jadi ini kalau dalam hal bicara biasa atau sudah dibuatkan visum, kalau sudah dibuatkan visum itu sudah lebih jelas. Apakah itu hanya awal lalu berdasarkan kata-kata dari kata-kata itu akhirnya kata-kata dari Agus akhirnya membuat kesimpulan sementara, atau itu kesimpulan tetap, itu yang lain lagi. Kalau untuk dari Agus sendiri, untuk dilihat dari perilakunya, dia bisa disebut sakit mental juga nggak sih Bu? Ya itu perlu kita nilai, perlu kita cek apakah ada sakit jiwa di balik semua itu, karena memang ada hal-hal yang janggal dari awal. Mungkin disebut faktor-faktor dari ada hal yang janggal dari awal dalam diri Agus. Dari awalnya kan berawal dari donasi ya Bu, mungkin dari bisikan-bisikan itu berubah sifatnya Agus. Sebetulnya donasi itu orang tidak semudah itu diberikan donasi berubah. Yang bisa berubah ada emosinya, gembira, stres, sedih karena ya matanya itu juga bisa, tapi tidak bisa merubah total. Sehingga misalnya orang kalau memang ada gangguan jiwa akhirnya terjadi perubahan total itu tidak sampai sejauh itu lah. Jadi kalau memang ada gangguan jiwa, maka ini akan kelihatan dari kata-kata yang diucapkan. Walaupun untuk kepastian harus tetap didiagnosa dengan pasti dan dibuatkan visum di rumah sakit jiwa, di rumah sakit yang bagian jiwa misalnya. Bu, kalau si Agus kan tadi sempat Ibu sampaikan juga ketika dia siram air terus itu, dia kan pasti mengalami perasaan sedih gitu ya Bu. Namun pas dapat donasi ada perasaan berubah, jadi dia lebih mementingkan untuk bayar utang si Wawa, terus beli katanya belanja online gitu istrinya. Sebenarnya perubahan sifat atau sikap kayak gitu hal wajar atau gimana sih ketika dilihat manusia dihadapi dengan uang gitu? Kalau diberikan, sekarang orang keperluannya apa kan? Apakah pajak indra itu lebih penting atau fasilitas lebih penting? Jadi di sini apakah memang dia beranggapan akan buta sehingga itu dia pakai, atau barangkali dia mengalahkan kebutaannya? Kalau dia kalahkan, itu kan suatu kejanggalan lagi.
Maka Anda tanya, kenapa kok pemikirannya janggal? Kalau dia sendiri kan sempat bilang katanya dia sendiri kan katanya hujat netizen gitu. Dan sekarang tuh dia kayaknya tuh makin sering so on gitu kan. Sekarang dihujat netizen itu wajar saja, itu suatu kesedihan. Tapi apakah orang yang dihujat netizen akan sampai jatuh total? Itu mentalnya kan enggak juga. Itu hanya dalam taraf kesedihan, stres, mungkin gelisah, mungkin apa, tapi bukan suatu perubahan total. Kalau perubahan total maka dugaannya sebelumnya sudah begitu, ini sekedar menambah. Seperti orang lain normal, dia juga menambah, bukan orang normal akhirnya langsung jadi sakit jiwa, kan tidak sampai seperti itu. Kalau sampai seperti itu, mestinya sudah ada latar belakang kejiwaan sebelumnya. Dia menganggap Agus ini kan sudah buta, terus dia bilang, dia sendiri menyampaikan bahwa dia depresi, stres, hampir bunuh diri. Yang lucunya lagi dari netizen, emang lu bisa baca kalau lu dihujat, terus ada tektokan dari orang lain yang mengatakan, kalaupun emang istri lu ngasih tahu, masa iya lu udah buta ngasih tahu hal-hal yang berbau negatif, kayaknya nggak masuk akal. Berarti lu bisa baca dong, netizen udah mengarahnya ke sana, Bu. Ya, kita kan tidak tahu persis karena siapa tahu dia juga minta dibacakan. Tapi kita lihat dari segi-segi yang bisa kita lihat dengan jelas. Karena dari segi yang bisa kita perdebatkan, kita menilai lebih lanjut apakah itu benar, apakah istrinya membacakan atau bagaimana. Jadi lebih sulit lebih kita lihat dari hal-hal yang bisa kita saksikan. Sekarang juga kan makin sering tampil muter ke TV, terus setiap kali tampil itu sama pasangannya, istrinya bajunya couple, terus sempat kamera nyorot HP istrinya yang mahal gitu. Jadi kehidupan si Agus dan istri itu berubah total. Gimana? Ini sekarang kita lihat dari segi apa? Apakah dari segi penipuan atau memang ada sesuatu yang janggal? Kalau kita lihat dari riwayatnya, kemungkinan yang memang janggal. Kalau memang janggal, kalau jiwanya janggal, apakah sampai seberapa jauh dia salah? Secara hukum. Berarti bisa Agus ini. Oke, mantap. Jadi kita di sini bisa mengambil kesimpulannya ya guys ya. Kalau kondisi Agus itu sedang tidak baik-baik saja di dalam dirinya, seperti yang disampaikan oleh dokter ini ya. Dan satu lagi dengan kondisi matanya itu, katanya itu dikatakan mukjizat dari Tuhan katanya ya, dari Allah gitu. Padahal itu dari awal Teknovi pernah mengatakan kalau mata Agus yang sebelah kanan itu kemungkinan besarnya masih bisa diselamatkan, dan masih ada kemungkinan besarnya bisa diselamatkan begitu ya. Nah, seperti yang beredar yang akhir ini kan ada itu Agus katanya tidak bisa melihat begitu ya, tidak bisa melihat uang. Padahal itu dari dulu Agus sebenarnya tidak bisa melihat begitu ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh dokter ini, dan satu lagi dan Agus juga mengalami depresi mental yang patut diperiksa kejiwaannya gitu ya, dan juga patut diperiksa juga ke rumah sakit jiwa begitu ya, kira-kira ya, seperti yang disampaikan oleh ibu dokter ini. Jadi guys, gimana nih ya tanggapan kalian tentang Agus gitu ya? Apakah Agus ini benar-benar buta permanen saat ini atau masih bisa melihat dengan matanya yang sebelah kanan itu gitu? Nah, tolong sampaikan di kolom komentar ya. Dan terima kasih banyak bagi yang telah menonton, serta sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.